Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke latihan soal matematika SMA part yang ke-22 tentang akar persamaan kuadrat. Nah, di sini beberapa rumusnya ya. Jika X1 dan X2 akar persamaan kuadrat, maka X1 dan X2 dapat diperoleh dengan cara memfaktorkan. Ini yang biasa kita pakai melengkapkan kuadrat sempurna. Ini jarang ya yang pakai, tapi ada kondisi di mana kita harus pakai ini nanti. Terus rumus ABC atau Al-Khawarizmi ya, yang min B plus minus akar D per 2A. Nah, terus dari rumus ABC ini dapatlah nih, kalau X1 plus X2 sama dengan min B per A, X1 kali X2 sama dengan C per A, terus X1 min X2 sama dengan akar D per A. Oke, kita coba di soal. Jika salah satu akar persamaan AX kuadrat plus 5X min 12 sama dengan 0 adalah 2, maka oke, kita coba. Di sini kan dia salah satu akarnya itu 2 kan. Nah, jadinya kita masukin aja 2 ini di X tersebut. Nah, jadinya dapatlah nih nilai 4A sama dengan 2. Jadi A sama dengan 1/2. Nah, terus akar A-nya kan ini, A-nya udah dapet ya 1/2. Nah, antara A sama I. Terus akar lainnya itu kita cek. Kita masukin aja yang 1/2 itu. Nah, ini saya kali 2 supaya nggak ada setengah nih di depannya. Nah, tinggal kita cari aja dengan memfaktorkan yang tadi ya, dengan cara memfaktorkan dapat X min 2 X plus 12. Jadi X lainnya itu min 12, jadinya yang E. Oke, lanjut. Jika 2 adalah satu-satunya akar persamaan kuadrat, nah maka nilai A plus B. Nah, karena dia satu-satunya ya. Nah, ini kita kali dulu sama 4 supaya dia nggak ada ini ya, 1/4 di depan. Nah, terus 2 itu kan satu-satunya nih. Nah, akar persamaan kuadrat, jadinya X min 2 kuadrat gitu. Nah, dapatlah X min 2 kali X min 2. Jadinya X kuadrat min 4. X plus 4. Nah, jadinya ini kita dapat nih nilai B sama A-nya yang melekat di sini. Nah, jadinya B-nya itu min 1. Karena min kan yang buat min 1 dari B ini yang membuat 4 ini menjadi min gitu. Kemudian A sama dengan 1. Nah, jadinya A tambah B sama dengan 1 plus min 1, jadinya 0. Maka jawabannya adalah yang C. Lanjut. Nah, kalau bentuknya seperti ini, biasa kita pakai permisalan. Nah, misal, nah yang ini saya misalkan nih, 5 plus 6 per 6 lagi ya, pokoknya pengulangan gini. Misal dia sama dengan X. Nah, jadinya yang di bawah ini, tunggu dulu, pen. Nah, ini saya anggap X nih. Nah, jadinya 5 plus 6 per X sama dengan X. Karena ini kan juga X nih, yang ini kalau saya anu. Nah, sekarang X-nya kita kali X di semua ruas, jadinya ini 5X plus 6, karena X per X kan 1 sama dengan X kuadrat. Jadinya X kuadratnya kita pindah ke kanan semua supaya intinya
pindah ke kubu X kuadrat gitu. Jadinya 5X menjadi min 5X, 6 menjadi min 6. Kita cari faktornya, kita faktorkan gitu, X plus 1 X min 6. Kenapa X plus 1 X min 6? Dari sini 1 kali min 6 min 6, 1 tambah min 6 min 5. Benar. Jadi X sama dengan min 1, X sama dengan 6. Nah, jadinya tinggal kita masukin aja. X nya kan bisa bernilai min 1, bisa bernilai 6. Nah, kita masukin ini 2 per min 1 atau 2 per 6. Jadinya min 2 atau 1/3 hasilnya. Min 2 kan nggak ada nih di opsi. Jadinya ambil yang 1/3. Maka jawabannya yang E. Lanjut, akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat plus AX min 4 sama dengan 0 adalah P dan Q. Jika P kuadrat min 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 8A, maka nilai A sama dengan. Nah, di sini saya tulis dulu ya. Nah, terus di sini dapat kan kita yang melekat di sini sebagai A, melekat di sini sebagai B, ini sebagai C-nya. Nah, terus yang ini jika P kuadrat min 2PQ plus Q kuadrat sama dengan 8A. Nah, di sini kita buat aja P min Q. Ini kan bentuk lainnya P min Q kuadrat. Nah, kalau nggak percaya kita bedah aja. P kali P kan P kuadrat. Terus P kali min Q. Nanti kan 2 kali dia min 2PQ. Terus Q kali Q kuadrat, benar. Nah, sekarang ini kan P min Q ini kan, ingat ya, kalau X1 min X2, pokoknya pengurangan dari X yang diketahui itu X1, X2 tadi rumusnya ya, itu akar D per A. Nah, makanya ini berubah menjadi akar D per A. Nah, di sini A-nya kan dapatnya 1. Terus D-nya jadinya 8A. Nah, D itu kita ketahui B kuadrat min 4AC. Nah, kita masukin aja nih semuanya. Nah, jadinya A kuadrat min 8A plus 16. Nah, jadinya ini bentuk lainnya itu A min 4. Jadinya A sama dengan 4. Maka jawabannya adalah yang B. Yang C, sorry. Jika kedua akar persamaan X kuadrat min 2A plus 3X plus 3A sama dengan 0 berkebalikan, maka nilai A. Oke, kita tulis ulang dulu. Berkebalikan. Nah, berkebalikan itu maksudnya seperti ini ya. X1 sama dengan 1 per X2. Nah, jadinya kalau dia berkebalikan nih, misalnya saya kali nih. X1 nya kan 1 per X2 nih, 1 per X2. Nah, jadinya nanti sama dengan 1 kan dikali nih. Nah, jadi hasil perkalian mereka itu sama dengan 1. Ya. Yang ini kan dapat kita 1. Jadinya C per A nya sama dengan 1. Jadi C sama dengan A. Jadinya nilai yang di sini sama dengan yang di sini. Udah, jadinya 1 sama dengan 3A. Karena ini 1 kan, ini 3A. Nah, jadinya A sama dengan 1/3. Maka jawabannya yang B. Nah, jika P plus 1 dan P min 1 adalah akar-akar persamaan X kuadrat min 4X plus A sama dengan 0, maka nilai A adalah, oke, kita tulis dulu. P plus 1 dan P min 1 adalah akar-akar persamaan. Oke. Pertama, kita kalau X1 plus X2 ini ya, itu min B per A. Nah, jadinya
X1 nya itu kan P plus 1, terus X2 nya itu P min 1 sama dengan min B per A. Nah, ini min B nya kan min 4, jadinya min 4 per 1. Nah, tetap taruh min dulu kan. Nah, jadi ini tambahin aja langsung 2P, ini kan 1 sama min 1 hilang, terus min sama min hilang jadi positif, jadi 2P sama dengan 4, jadi P sama dengan 2. Nah, setelah diketahui P nya sama dengan 2, kita kalikan aja nih, X1 kali X2 sama dengan C per A. Nah, X1 kali X2 kan tadi P nya udah dapat kita tuh. Nah, kita masukin aja nilai P nya 2 tambah 1, 2 min 1. C nya kan sebagai A ini ya, A huruf ini. Nah, jadinya 3 kali 1 sama dengan A, jadi A nya sama dengan 3. Maka jawabannya yang D. Oke, lanjut. Persamaan kuadrat X kuadrat plus AX min 2A kuadrat sama dengan 0, mempunyai akar-akar X1 dan X2. Jika X1 plus 2X2 sama dengan 1, maka nilai A adalah... Oke, kita buat dulu persamaan pertama yang ini ya. X1 plus 2X2 sama dengan 1. Kemudian kita buat X1 plus X2 sama dengan min B per A. Nah, nilai B nya ini kan A nih. Nah, terus A nya itu 1 di sini. Makanya ditulisnya seperti ini. Nah, ini dapatlah kita sebagai persamaan yang kedua. Nah, tinggal kita eliminasi. Nah, gini. Dikurangi aja nih. Ini kan coret, hapus. Ini 2X2 kurang X2, jadi tinggal X2, 1 plus A jadinya min ketemu min. Terus substitusi X2 pada persamaan 1. Kan dapat X2 nya 1 plus A. Nah, X1 plus 2 dikali 1 plus A sama dengan 1. Jadinya X1 plus 2 plus 2A sama dengan 1. Jadi X1 nya sama dengan ini. Nah, sekarang X1 kali X2 sama dengan C per A. Mana X1 kali X2? Nah, X1 nya kan tadi dapat yang ini, terus X2 nya yang ini. Nah, terus C per A, C nya kan min 2A kuadrat per A per 1, saya nggak tulis. Nah, ini tinggal kali aja, min 1 kali 1, min 1 kali A, min 2A kali 1, min 2A kali A. Dapatlah seperti ini. Ini coret saja. Nah, hilang. Tinggal ini aja. Jadi 3A sama dengan min 1. Jadi nilai A-nya itu min 1 per 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Persamaan kuadrat X kuadrat min PX plus P sama dengan 0, P lebih besar dari 0 mempunyai akar X1 dan X2. Jika X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan 48, maka P sama dengan... Oke, kita lihat. Ini kita kalau tambahin kan sama dengan P. Kenapa P? Ya dari sini, min B per A kan, min ketemu min plus. Kemudian X1 kali X2 sama dengan P juga, karena C per A. Nah, sekarang tinggal kita lihat nih, ingat A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dari sana kita buat. Nah, ini bentuk lainnya itu X1 plus X2 kuadrat min 2X1 kali X2. Tinggal kita masukin aja nih, X1 plus X2 yang kita dapat sama X1 kali X2 yang kita dapat. Jadi P kuadrat min 2P sama dengan 48. Nah, terbentuklah seperti ini. Kita cari faktornya. Jadi dapatlah 8 dan P-nya sama dengan min 6. Maka di sini kan syaratnya itu P lebih besar dari 0. Yang ini nggak bisa jadinya. Nah, jadinya P-nya sama dengan 8, maka jawabannya yang D.
Lanjut, jika A dan B adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat min x min 1 sama dengan 0, maka A pangkat 5 plus B pangkat 5. Nah, ini sebenarnya ada cara lainnya ya, tapi karena saya nggak mau ngapal rumus ya, mungkin agak ribet ya rumus kita hafal, jadi kita pakai rumus ABC aja di sini. Kita cari akarnya pakai rumus ABC. Nah, ingat min B plus minus akar D. Nah, jadinya min 1. Nah, kita masukinlah angkanya. Ini kan A, ini B, ini C-nya. Nah, dapat di sini X1-nya 1 plus akar 5 per 2, X2-nya itu 1 min akar 5 per 2. Nah, jadinya nanti kalau A kuadrat, A pangkat 5 plus B pangkat 5 ya kayak gini nanti jadinya. Nah, kayak gini. Ya di pangkat 5. Nah, ini pertama saya kali aja nih, dia kan pasti kita kali nih sampai 5 kali. Yang ini kali dulu yang 1 plus akar 5 dikali dulu dapat segini. Nanti kan kita kali sama ini lagi gitu. Ini kan dapat 62 akar 5 kan sampai 5 kali kita 1 plus akar 5. Nah, ini baru 2 kali. Nah, saya kali lagi nih dengan yang ini sesama ini. Nah, jadi 4 kali kan. Nah, 4 kalinya dapat seperti ini. Nah, saya kali lagi dengan 1 plus akar 5. Ini dapat yang ke 5 kalinya atau pangkat 5-nya. Nah, dapat seperti ini. Nah, 176 plus 80 akar 5. Nah, sekarang gimana saya triknya yang 1 min? Kan saya ngitung lagi kan 1 min. Ya sebenarnya sama aja, bedanya itu yang di sini aja, yang di tengahnya ini min, ini plus aja nih, karena kan dia nanti min ketemu min pasti plus yang bagian kanannya, jadi yang tengahnya aja min yang ada akarnya. Nah, nanti jadinya dia kayak gini, ditambah sama-sama 176 gitu untuk yang 1 min akar 5, 176 min 80 akar 5 gitu. Nah, jadinya nanti tinggal dicoret aja 80 akar 5 ini. Nah, dapatlah 352 dari 176 tambah 176. Nah, 32 dari mana? 32 dari penyebut ini. Kan 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 32. Jadinya 352 per 32 sama dengan 11. Maka jawabannya 11. Oke. Jika A dan B akar-akar persamaan x kuadrat min x min 3 sama dengan 0, maka nilai dari A kuadrat min A min 6 terus B kuadrat min B plus 6 adalah. Oke, ini sebenarnya agak rumit ya kelihatannya. Coba kita lihat, benarkah serumit itu? Ini kan dia kan punya akar A sama B. Nah, kita masukin aja A. Kan dia ngakunya punya akar A gitu. Nah, kayak gini. Jadi A kuadrat min A sama dengan 3. Ada gambaran? Nah, yang ini ternyata sama nih kayak yang ini. Nah, jadinya kita nggak perlu susah payah. Kita masukin B juga. B gini juga lagi. Yang ini sama dengan yang di sini. Nah, tinggal kita masukin aja sekarang. Nah, A kuadrat min A kan 3. Nah, terus B kuadrat min B 3 juga. Masukin aja 3 min 6 jadinya. Terus 3 plus 6. Jadi 3 min 6 min 3. 3 plus 6 9. Jadinya min 27. Maka jawabannya C. Nah, jadinya kadang ada gini yang agak serem rupanya. Tapi ternyata dia lebih mudah daripada yang lain. Oke, lanjut. Suatu area berbentuk persegi panjang. Di tengahnya terdapat kolam renang berbentuk persegi panjang dan luasnya 180 meter persegi. Selisih panjang dan lebar kolam adalah 3 meter. Di sekeliling kolam renang dibuat jalan selebar 2 meter. Maka luas jalan tersebut adalah
Nah, kayak gini gambarannya. Di tengahnya terdapat kolam renang berbentuk persegi panjang yang luasnya ini 180. Selisih panjang dan lebar kolam 3 meter. Oke. Nah, ini kan jadinya kalau X kali Y-nya 180, terus X min Y, selisih mereka kan, panjang dengan lebar 3. Jadinya dapat persamaan yang kedua, X sama dengan 3 plus Y. Terus kita substitusi dulu. Nah, ini X-nya kan sama dengan 3 plus Y. Masukin aja sini. 3 plus Y dikali Y. Jadi 3Y plus Y kuadrat sama dengan 180. Kita cari faktornya. Dapat Y plus 15, Y min 12. Jadi Y sama dengan 12. Kenapa kita nggak pakai 15? Karena panjang nggak mungkin negatif ya. Terus kita substitusi, dapat nilai Y-nya 12. Substitusi lagi ke mana ini, ke persamaan 2, 3 plus Y. Nah, jadinya X-nya dapat 15. Nah, ini tinggal kita tambah 4 aja. Di sekeliling kolam renang dibuat jalan selebar 2 meter. Kenapa tambah 4? Di sini 2, di sini 2 juga, gitu. Makanya 4. Di sini juga 2. Makanya panjang dan lebarnya ditambah 4, gitu. Dapatlah panjangnya di sini 15. Mana dia? X-nya kan tadi berapa? X-nya 15. 15 tambah 4 jadi 19, terus lebarnya 12 tambah 4 dapat 16. Nah, sekarang luasnya, luas jalan tersebut ya, luas ini persegi yang luar dikurangi luas kolam, jadinya 19 kali 16 dikurangi 180. Nah, dapatlah 124 nih, 124. Maka jawabannya yang E. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.